Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kinerja ketenagakerjaan rezim Joko Widodo mendapat rapor merah dari Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan aktivis buruh. Hal ini disampaikan pada acara talkshow yang diadakan bidang ketenagakerjaan Bitnaker DPP PKS Sabtu 30 Desember 2023. PKS dan seluruh narasumber sepakat memberikan rapor merah atas kinerja ketenagakerjaan di era Jokowi. Hal ini melihat berbagai kebijakan dan hukum yang semakin menyengsarakan kaum pekerja selama 2 periode. Tepatkah gelar Jokowi Bapak Upah Murah? Apakah pengupahan di Indonesia menganut sistem upah murah? Apa solusi atas berbagai problem pengupahan Indonesia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Imam Ghazali, Sekjen Aliansi Buruh Indonesia. Assalamualaikum, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanan Gimana setiawan. kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat sekalipun ya Ya, sebagai buruh tetap dituntut harus kuat. ya, buat segala-galanya ini ya. Iya. Bung Imam, ini Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin atau FSP LEM, Arif Minardi menggelari Jokowi sebagai Bapak Upah Murah, Bapak yang menyengsarakan buruh. Apakah berbagai kebijakan dan hukum di era Jokowi ini semakin menyengsarakan buruh, Bung Imam? Ya, eh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bung Nanang, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Baik, menarik sekali ini pertanyaan dari Bung Nanang gini ya. Apakah katakanlah tepat jika Jokowi diberi gelar sebagai Bapak Upah Murah begitu, yang disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektrik Mesin ya. Eh, Bung Nanang, saya tidak tahu pasti ya apa dasar dari teman-teman dari MSP logam elektrik mesin mengatakan demikian. Ya, namun yang kita semua banyak tahu bahwa sejak memimpin negeri ini, Jokowi sering menyampaikan tentang pentingnya investasi. Ya, dan kita tahu bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendukung investasi. Ya, sering kali disampaikan dan memang kenyataannya demikian. Mulai dari simplifikasi prosedur dan birokrasi, ya, di mana izin-izin dipermudah tanpa kadang-kadang tanpa memperhatikan efek dari kedaulatan negara, tidak bisa memisahkan antara mana kepemilikan negara, mana kepemilikan umum atau rakyat, dan mana kepemilikan individu atau swasta. Ya, itu kita juga sudah pahami bersama. Dan kemudian impact daripada cara pandang bahwa investasi itu menjadi penting dan menjadi prioritas, maka kemudian upahnya dibikin kompetitif. Kalau kita ngomong upah kompetitif ini maksudnya dibaca saja upahnya lebih murah begitu ya, lebih murah. Nah, sehingga banyak sekali kemudian dikeluarkan peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan yang kemudian di sana intinya adalah bagaimana membuat iklim investasi ini menjadi semakin menarik, di antaranya adalah upahnya lebih kompetitif alias lebih murah. Karena sudut pandangnya adalah bahwa biaya investasi itu tidak bisa
apa namanya murah dikarenakan upahnya mahal. Jadi komponen upah menjadi sorotan. Padahal tidak demikian ya. Di dalam dunia industri saja sebenarnya biaya tenaga kerja hanya sekitar 5 sampai 10%. Justru banyak biaya-biaya lain yang sebenarnya lebih mahal. Tetapi karena sudut pandangnya begitu sehingga akhirnya upah ini menjadi sasaran. Jadi kalaupun demikian, yang dimaksud oleh teman-teman dari FSL Lem, ya mungkin tidak salah ya kalau bisa dikatakan demikian. Karena kenyataannya memang demikian, begitu Bu Nanang. Ya, Bung Imam, dari sisi perburuan, apakah undang-undang yang menjadi momok dan sesuatu yang dibenci oleh para buruh, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, itu kesannya ini dijadikan para pengusaha untuk membayar cash utang politik ke oligarki yang pada saat pemilu ini yang mendukung mereka. Nah, apakah undang-undang ini memang melegalkan sistem upah murah? Akan ada yang upah minimum provinsi lah, kan gitu ya. Gimana, Bung Imam? Iya, kalau mendengar pernyataan ini saya jadi ingat keluhan daripada Bawaslu kalau tidak salah ya beberapa waktu itu ya, tahun yang lalu, di mana eh, para penyelenggara pemilu itu menjadi khawatir dengan kualitas politik yang memburuk di negeri ini akibat politik berbiaya tinggi. Dan itu diakui. Dan kita semua tahu, kadang beberapa tokoh kemarin juga menyampaikan, untuk mencalonkan menjadi seorang bupati, biayanya sekian M. Kan begitu ya? Iya, Untuk jadi gubernur, sekian T. Ya. Apalagi untuk menjadi presiden. Kan gitu ya? Nah, itu. Untuk menjadi caleg level DKI Jakarta, kita masih ingat ya kemarin beberapa ada tokoh nasional mengatakan itu butuh sekian M kan gitu dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kualitas politik kita menjadi menurun karena berbiaya tinggi. Ya. Dan tentu saja pertanyaannya adalah dari mana para pelaku-pelaku politik itu misalkan calon legislatif maupun calon eksekutif ya itu mendapatkan dana kan gitu. Nah, di antaranya adalah mendapatkan dana ya dari pihak-pihak yang bersedia untuk membiayai. Dan ketika membiayai, mereka juga ingin mendapatkan kompensasi. Disitulah kemudian terjadi kontrak politik. Kontrak politik yang kemudian berbiaya tinggi. Dan ketika kita tahu ketika seseorang itu menjabat, maka dia diharuskan membayar kompensasi itu. Ya. Nah, yang punya uang banyak, punya modal banyak, ya pasti mereka yang menguasai ekonomi, yakni para oligarki ini. Sehingga tidak heran kemudian bahwa undang-undang termasuk Omnibus Law ini ya adalah sebagai bagian daripada oligarki. Karena begini, Bung Nanang, Omnibus Law sendiri kan latar belakangnya investasi ya, Bung Nanang, kita tahu ya. Latar belakangnya adalah investasi. Kemudian mau dibikin undang-undang investasi, kok sepertinya terlihat mencolok membela para pengusaha, akhirnya dibikin undang-undang cipta kerja. Dan kemudian ditolak, dan dalam perjalanan juga penuh dengan drama. Dan sebagian orang menyebut sebagai dagelan hukum, ya. Mulai dari bagaimana undang-undang Omnibus Law itu dibikin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, diputuskan malam hari, keluarlah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, sebelum kelahirannya sudah diprotes, saat kelahirannya juga diprotes, kemudian diajukan ke pengadilan, dibatalkan oleh MA, dibatalkan harusnya mati tidak, dihidupkan lagi, dibuat lagi Perpu lagi. Perpu 2 namun tahun 2022. Tidak cukup itu kemudian Perpu itu kemudian disahkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini kalau kita lihat adalah undang-undang yang apa namanya yang anti mati ini. iya. Kenapa? Ini berarti menunjukkan bahwa di belakangnya pasti ada para pendukung-pendukung yang kuat dan sebagian besar orang melihat bahwa ini adalah kekuatan oligarki. Nanti kemudian peraturan turunnya juga demikian.
Maka Bu Nanang, tidak hanya upah murah kalau dikatakan apakah undang-undang ini melegalkan sistem upah murah, tidak hanya itu Bu Nanang, tapi undang-undang ini juga membuat posisi buruh menjadi tidak berdaya di depan pengusaha. Ya, sudah murah, tidak berdaya Tidak lagi. berdaya lagi. Begitu Bu Nanang. Ya, Bung Imam. Menurut Bung Imam dan para buruh ini, apakah Jokowi ini mendapatkan rapot merah dari para buruh karena eh, perannya dalam bidang ketenaga kerjaan selama 2 periode ini dianggap merugikan buruh. Ya. Lantas selain Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini apa saja kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum buruh, Bung Imam? Ya, bagi para buruh, karena kaitannya dengan kepentingan mereka sebagai seorang buruh, dan mereka juga betul-betul mengalami dan merasakan dampak daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mestinya buruh yang normal, nanti ada juga buruh yang abnormal begitu ya. Begitu ya. Buruh yang normal ya, yang bergulat dengan nasibnya yang sedemikian rupa, tentu tidak heran kemudian memberikan rapor merah kepada Jokowi, ya, pemimpin 2 periode negeri ini. Karena memang kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Loh, kemudian ada pertanyaan adalah apakah ada buruh yang tidak memberikan rapor merah, kan gitu ya. Nah, buruh yang semacam ini perlu ditanya kembali, apa dasar dia tidak memberikan rapor merah, kan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kondisi para buruh saat ini sudah mengenaskan seperti ini. Dan contohnya yang mungkin sudah bahkan kita rasakan di tahun ini ya, keluarnya PP nomor 51 tahun 2023 Bu Nanang tentang pengupahan, ya. Itu kan muncullah rumus bagaimana menghitung kenaikan UMP dan UMK, ya, di mana rumusnya adalah inflasi ditambah dengan dalam kurung pertumbuhan ekonomi kali indeks tertentu dibagi alfa. Nah, itu ada rumusnya, sepertinya keren kan gitu. Jadi tergantung alfanya dan sebagainya begitu ya. Maka kalau orang paham itu, ya, diutak-atik kayak apapun rumus itu, ya, wong yang membuat rumus itu sudah canggih, kan gitu. Itu Ya. tidak bakal melebihi 5%, ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa kebutuhan kita inflasi saja sekitar 10 atau 15%. Jadi kalau gaji kita naik 10% itu tidak naik gitu. Itu penyesuaian, kan gitu ya. Nah, sementara kita kenaikan UMP di otak-atik tidak lebih dari 5%. Ini kan sudah sangat menunjukkan bahwa bagaimana nasib buruh di bawah kepemimpinan Jokowi di 2 periode ini, Bung Nana. Ya, Bung Imam. Apakah ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut, dan ini tentu saja kita nggak bisa memungkiri harapan ketika rezim ini berganti. Enak kan nanti bakal dicabut ini Undang-Undang Cipta Kerja ini kan gitu ya. Apakah selesai masalah kan gitu ya? Ataukah nanti akan muncul undang-undang yang serupa atau masalah-masalah yang ya dengan bentuk yang baru? Sebenarnya apa sih problem mendasar dari dunia ketenagakerjaan kita hari ini? Lantas apa solusinya, Bung Imam? Iya, Bung Nanang, sebenarnya yang diinginkan oleh para pekerja, ya, itu para buruh ini kan sebenarnya adalah kesejahteraan, ya. Ah, Nah, kesejahteraan ini yang paling penting. Ya, bukan upah. Upah hanya salah satu komponen daripada kesejahteraan. Ada lagi komponen kesejahteraan yang lain yang tidak kalah penting adalah harga barang atau harga kebutuhan. Di mana kebutuhan-kebutuhan yang harganya murah, yaitu juga mendukung terwujudnya kesejahteraan. Ya, meskipun katakanlah upah tidak naik, tetapi kalau harga-harga kebutuhan, biaya-biaya kebutuhan itu cenderung turun,
tentu saja sebenarnya kesejahteraannya naik. Ya, upah tidak naik, pendapatan tidak naik, tetapi harga BBM turun, ya, harga beras turun, harga tahu tempe turun, ya, kemudian sekolahnya semakin gratis, bahkan kemudian diberi uang saku, ya misalkan, itu tentu saja akan membuat buruh menjadi lebih sejahtera. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi persoalan. Tidak hanya upah sebenarnya, tetapi yang paling penting kesejahteraan. Dan bagaimana dengan biaya-biaya kebutuhan yang semakin tinggi, disitulah sebenarnya peran pemerintah. Kalau hanya upah, selama ini yang terjadi adalah para pekerja dalam tanda petik diadu oleh para pengusaha. Pengusaha tidak ingin biaya produksi naik, misalkan satunya akibat upah. Sementara pihak pekerja ingin upahnya naik karena memang untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya tinggi. Ya, nah pemerintah hanya jadi wasit, bahkan tidak hanya wasit ya, bahkan kemudian ikut di memperuncing masalah tanpa dia tahu bahwa sesungguhnya peran pemerintah atau negara itu penting, yakni bagaimana biaya harga-harga kebutuhan menjadi lebih murah. Dan inflasi yang murah itu kadang terkait dengan sistemnya. Kenapa harga biaya kok mahal inflasi? Ya karena misalkan di dalam ekonomi ketika kita memakai sistem ekonomi yang tidak fix tapi relatif mengambang, kan gitu ya, pakai katakanlah mata uang kertas begitu ya. Ya di mana-mana di manapun negara terjadi inflasi karena nilai uang itu menjadi lebih murah karena hanya dicetak oleh undang-undang. Ya, sementara misalkan kita bayangkan kalau kita pakai mata uang emas, ya tentu saja emas itu relatif harganya value-nya tetap. Dulu ya katakanlah 1 gram 4 gram emas itu bisa beli kambing zaman dulu ya. Kemudian 20 tahun yang akan datang pun sama. 4 gram emas bisa membeli 1 ekor kambing. Meskipun dulu harga kambing adalah eh, katakanlah 600.000 dan sekarang sudah menjadi 4 juta kan gitu. Tapi ya tetap terbeli dengan harga yang sama. Artinya, Bung Nanang, saya ingin menyampaikan bukan hanya persoalan upah, tetapi persoalan tentang kesejahteraan, yakni biaya bahan biaya kehidupan yang lebih murah. Dan itu ya siapapun pemimpinnya selama sistemnya masih sistem kapitalis seperti saat ini tidak akan bisa menjamin. Ya, maka kalau menurut saya marilah pada kita semua mulai melirik tidak hanya bicara tentang personal ya. Dari dulu presidennya gonta-ganti ya nasib buruh sama. Berarti ini masalahnya bukan personal, tetapi masalah sistem. Ya, nah sistem ini yang kemudian kita pahami saat ini yang terjadi adalah sistem kapitalis, di mana para pemodal mengendalikan negara ini. Ya, dan ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita bersama, sehingga sistem ini yang harus kita ubah. Kita ubah seperti apa? Nah, saya menawarkan coba. Kita sudah pernah coba awal-awal sistem kapitalis, kemudian setelah itu berpaling ke sosialis. Kita masih ingat tahun 66 ya, Presiden pertama RI Soekarno lebih cenderung ke waktu itu lebih berkiblat ke Uni Soviet dan Cina, ya mengembangkan sistem kerakyatan, kan gitu ya, nah, ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Tapi kenyataannya juga tidak berhasil. Diganti orde baru kapitalis, diganti orde reformasi lebih liberal lagi kapitalisnya sampai dengan saat ini malah kemudian muncul oligarki. Ya, Oke. artinya apa? Artinya sistem yang sudah kita coba di negeri ini kita coba tidak berhasil dan tinggal satu kesempatan yang belum kita coba, yakni sistem Islam. Dan itulah yang harus kita coba. Seperti apakah sistem Islam? Memang diperlukan banyak kajian dan wacana untuk memahami itu. Nah, disitulah pentingnya para buruh ya untuk sudah mulai melek ya, mulai tidak hanya bicara menuntut upah, kenaikan upah dan sebagainya, tetapi mari kita tahu, kita pelajari lagi bahwa dasarnya adalah karena sistemnya yang bobrok. Sistem apa yang baik? Si sistem Islam.
Seperti apa? Tentu diperlukan kajian dan ilmu yang cukup untuk itu. Ya itulah sebabnya kami dari ABI, Aliansi Buruh Indonesia, ya bersedia untuk menerima secara terbuka teman-teman buruh yang mau berdiskusi tentang sistem itu, supaya kesejahteraan kita bisa lebih meningkat di masa datang. Begitu, Bu Nana. Ya, baik Bung Imam, ini luar biasa ya. Semoga ini didengarkan oleh para penguasa kita dan para calon-calon penguasa kita di tahun 2024 nanti. Bahwa buruh sudah capek dengan segala macam problematika yang mumet gitu ya. Terus sudah ruwet tambah mumet lagi. Maka solusi tuntasnya sebagaimana disampaikan oleh Bung Imam tadi. Baik, semoga Bung Imam sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, pemirsa khilafan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Imam Ghazali. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.